Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yun Che mendarat di Confederate Guard Stage dan menghadapi Luo Changsheng dari jarak dekat. Penonton yang berdiri terdiam, namun tidak ada ketegangan seperti yang terjadi pada pertandingan sebelumnya. Meskipun Luo Changsheng tidak menunjukkan energi yang mendalam, ketidaktampakannya sebagai Raja Ilahi adalah pernyataan yang paling kuat. Di dalam bidang ini, siapapun bisa merasakan bahwa Yun Che mengeluarkan perasaan remeh dan rendah hati. Pertarungan antara Luo Changsheng dan Yun Che sebelumnya sangat mengerikan dan menyedihkan, namun 3 hari kemudian jarak di antara mereka tiba-tiba menjadi mustahil untuk dilewati. Yun Che masih berada di tingkat ke-9 dari alam kesengsaraan ilahi, tapi Luo Changsheng telah melangkah ke wilayah yang benar-benar baru. Dia benar-benar berbeda dari dirinya 3 hari lalu. Meski menghadapi Yun Che, ekspresi Luo Changsheng tidak berubah sedikit pun. Seolah-olah yang pertama tidak terlihat olehnya. Yun Che menarik napas dalam-dalam. Saya tidak akan mengulangi peraturan yang sudah Anda pahami sekarang. Yang Mulia Ku Hui melambaikan tangannya dan menyatakan, mulai. Bang, saat yang terhormat Ku Hui mengatakan ini, Yun Che segera mengaktifkan Rumbling Heaven. Energinya yang dalam meledak hingga mencapai puncaknya, dan Heaven's Meeting Sword bertepi dengan kekuatan yang besar. Namun, Luo Changsheng tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan belum melepaskan energinya yang dalam. Satu-satunya hal yang berubah adalah ekspresinya saat senyuman kecil muncul di bibirnya. Lagi pula kau tidak mengecewakanku, Yun Che. Akan sangat membosankan jika Anda menyerah karena rasa takut. Huff. Yun Che sedikit menyipitkan matanya. Tampaknya kapasitas Anda untuk berbicara omong kosong telah meningkat seiring dengan tingkat kultivasi Anda. Terakhir kali, kedua peserta terlibat satu sama lain dalam pertempuran sengit, Yang Mulia Ku Hui kedua menyatakan dimulainya pertempuran. Mereka tidak bertukar kata sama sekali saat itu. Luo Changsheng tersenyum tipis, itu karena kamu adalah lawan nyata bagiku. Tapi sekarang, kamu tidak layak lagi. Yun Che terdiam. Ayo, ada apa dengan perubahan sikap yang tiba-tiba ini? Kaisar Dewa Sitian melirik Luo Changsheng ke samping. Sifat seseorang tidak berubah secara tiba-tiba dalam waktu singkat, kata Kaisar Dewa Langit Brahma. Sudah jelas bahwa dia sudah menyerah untuk menyembunyikan kekuatan aslinya, jadi mengapa dia terus menekan jati dirinya, terutama mengingat Yun Che adalah orang yang memberinya penghinaan dan kekalahan pertama dalam hidupnya. Bisa dikatakan, dia adalah Raja Surgawi berusia 30 tahun. Kepalanya bisa berada di atas awan, dan tidak ada yang bisa menyalahkan dia karena bersikap sombong, komentar Kaisar Dewa Bintang. Ejekan Luo Changsheng yang arogan dan menghina mengejutkan setiap praktisi mendalam di tribun penonton. Sebelum pertempuran ini, Luo Changsheng tidak pernah menyerang lawan dengan kekuatan penuhnya atau mengejek mereka, tidak peduli betapa lemahnya mereka. Faktanya, dia melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa mereka kalah dengan harga diri yang utuh. Bahkan selama pertarungan sebelumnya, dia tidak memperlakukan Yun Che dengan arogan atau meremehkan, meski meremehkannya. Namun hari ini, tampaknya kekuatan Luo Changsheng bukan satu-satunya yang telah naik ke tingkat yang benar-benar berbeda. Bahkan ucapan dan sikapnya pun tampak mengalami transformasi. Luo Shangchen, Raja Alam dari Holy Eves Realm, mengerutkan keningnya. Cibir Yun Che sambil menjawab, sepertinya aku seharusnya memukul wajahmu lebih keras pada pertarungan terakhir. Yun Che langsung menyerang Luo Changsheng seperti seberkas cahaya dan menebas. Bidang aura, sikap, dan mata Luo Changsheng telah berubah total. Tentu saja, dia tetap Luo Changsheng, tapi dia juga merasa seperti orang yang sangat berbeda dengan Yun Che. Luo Changsheng masih belum mengeluarkan energinya yang dalam, dan kepercayaan dirinya yang besar membuat Yun Che merasa seperti sedang menghadapi musuh yang sangat dalam.
Itu adalah perasaan yang menyesakkan, tapi pikiran Yun Ce masih tetap jernih seperti langit. Kesombongan dan penghinaan Luo Changsheng tidak membuatnya marah, sebaliknya, ini adalah kelemahan yang bisa dia gunakan. Heaven's Meeting Sword ditutupi dengan api emas yang membakar langit saat Yun Ce mengayunkan senjatanya ke Luo Changsheng. Semua orang tahu betapa kuatnya serangan itu sejak 3 hari yang lalu, sehingga tanpa sadar hati mereka menegang saat melihat pedang yang terbakar itu. Namun, mata mereka dengan cepat melebar karena terkejut pada saat berikutnya. Itu karena Luo Changsheng telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Kakinya ditempelkan ke tanah, dan tangan kanannya dengan santai dipegang di belakang punggungnya. Dia dengan santai mengangkat tangan kirinya dan memegangnya di depan Heaven's Meeting Sword. Ah, apa yang sedang dilakukan Luo Changsheng? Apakah dia akan? Tapi itu adalah tebasan Yun Ce dan api gagak emas. Bahkan jika dia adalah Raja Ilahi, tidak mungkin dia bisa. Heaven's Meeting Sword menghantam tangan Luo Changsheng, namun ledakan tumpul bergema hingga ke langit dan di hati semua orang, bukannya ledakan ganas yang diharapkan semua orang. Tubuh Yun Ce membeku di tengah serangan. Pupil matanya menyusut dengan cepat. Tubuh Luo Changsheng tidak bergerak 1 inci pun meski menerima serangan langsung. Tangan kirinya hanya sedikit terdorong ke belakang oleh pedang berat berwarna merah terang itu. Stand penonton sangat sunyi. Mata yang tak terhitung jumlahnya melebar hingga batasnya. Mereka tidak percaya apa yang terjadi tepat di depan mata mereka. Tebasan Yun Ce cukup kuat untuk memecahkan Confederate Guard Stage itu sendiri, namun Luo Changsheng telah memblokirnya hanya dengan tangan kirinya. Dia bahkan tidak dipaksa mundur setengah langkah. Sudut bibir Luo Changsheng sedikit melengkung saat melihat pupil mata Yun Ce yang mengecil. Perlahan-lahan, dia melingkarkan jari-jarinya di sekitar bilahnya, menyebabkan kekuatan Heaven's Meeting Sword hancur dan api emas yang mengelilinginya menghilang selapis demi selapis. Huo Poyun mencondongkan tubuh ke depan, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Di sampingnya, Huo Ruli memasang ekspresi serius di wajahnya, namun tidak ada kejutan yang menimpa muridnya. Sebagai penguasa ilahi yang kuat, ia sangat menyadari apa yang diwakili oleh Raja Ilahi, dan kesenjangan mustahil yang ada antara praktisi alam roh ilahi dan praktisi alam Raja Ilahi. Luo Changsheng dengan santai mengangkat tangannya tanpa usaha apapun, namun Yun Ce merasa seperti pilar surga mendorongnya kembali. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia kumpulkan di lengannya, dia tidak mampu membentuk perlawanan sama sekali. Seluruh tubuhnya terdorong mundur beberapa inci, dan api gagak emas yang mengelilingi pedangnya padam sepenuhnya. Itu bukanlah kekuatan yang buruk. Luo Changsheng melihat ke samping ke arah Yun Ce. Sebenarnya ada rasa kasihan di matanya, kamu benar-benar berhasil melukai tanganku sedikit. Anda pantas mendapat pujian untuk ini. Nada suaranya memuji, tapi tanpa ragu dia mengejek dan meremehkannya. Bibir Luo Changsheng sedikit melengkung lagi sebelum dia memberi dorongan kecil pada Heaven's Meeting Sword. Bang! Kekuatan luar biasa yang tak terlihat menghantam Yun Ce melalui pedangnya, menyebabkan dia bergidik dan mundur setidaknya selusin langkah dengan panik sebelum dia berhasil menghentikan dirinya sendiri. Energi vital dan darahnya berada dalam kekacauan, dan pikirannya terlebih lagi. Heaven's Meeting Sword diblokir dengan satu tangan. Meskipun Yun Ce belum pernah bertarung melawan Raja Ilahi sebelumnya, dia tahu betul seberapa besar jarak antara dua alam besar. Itu sebabnya dia tidak berani meremehkan Luo Changsheng sedikit pun. Itu adalah serangan tentatif, memang benar, tapi itu mengandung hampir seluruh kekuatan miliknya. Dia sangat yakin bahwa pedangnya cukup kuat untuk membuat Raja Ilahi tetap waspada. Dia bahkan tidak pernah bermimpi Luo Changsheng bisa memblokirnya dengan satu tangan dengan mudah. Nafas Yun Ce cepat dan tidak teratur, bagaimana ini bisa terjadi? Dia mungkin telah naik ke alam besar baru,
tapi dia masih berada di tahap awal Raja Ilahi. Bagaimana kesenjangan kekuatan antara alam roh ilahi dan alam Raja Ilahi bisa begitu besar? Bahkan jika Yun Che terkejut, para pemuda yang menyaksikannya bahkan lebih terkejut lagi. Para murid Snow Song dan Huo Poyun tidak bisa berkata apa-apa. 3 hari yang lalu, Yun Che dan Luo Changsheng telah bertarung satu sama lain hampir sampai kekuatan terakhir dan tetes darah terakhir mereka. Kemudian Luo Changsheng memasuki alam Raja Ilahi, dan bagaimana satu langkah bisa memperlebar jarak sedemikian rupa. Luo Changsheng tidak menyerang Yun Che. Masih berdiri santai dengan tangan kanannya di belakang punggung, dia tersenyum malas dan mengangkat lengan kirinya sekali lagi. Ayo, kita lanjutkan. Tunjukkan padaku seberapa jauh kamu bisa berjuang, dan tolong jangan terlalu mengecewakanku, oke? Saat ini, dia tampak seperti dewa baik hati yang sedang menyampaikan ramalan kepada manusia biasa. Yun Che perlahan mendapatkan kembali kendali napasnya saat api emas membakar sekitar Heaven's Meeting Sword bahkan lebih terang dari sebelumnya. Dia melompat ke udara, memusatkan seluruh kekuatannya di dalam senjatanya, dan mengayunkannya tepat ke kepala Luo Changsheng. Dia menolak untuk mempercayai apa yang baru saja terjadi beberapa detik yang lalu. Dia menolak untuk percaya bahwa Luo Changsheng cukup kuat untuk memblokir Heaven's Meeting Sword dengan tangan kosong, hanya karena dia telah naik ke alam Raja Ilahi. Luo Changsheng tetap tidak bergerak meski menghadapi serangan yang jauh lebih mematikan dari sebelumnya. Dia bertindak untuk meraih Heaven's Meeting Sword dengan tangan kirinya. Bang! Dampaknya masih terdengar membosankan seperti biasanya. Ketika Luo Changsheng meraih Heaven's Meeting Sword, kekuatan mengerikan yang mengelilingi senjata itu tiba-tiba meronta seolah-olah terperangkap di dalam sangkar yang tak terhindarkan. Api itu memudar dengan cepat sebelum bisa meledak keluar, dan api gagak emas padam satu demi satu juga. Sekali lagi, Yun Che terkejut melebihi kata-kata. Sekali lagi dia mundur dari Luo Changsheng dengan panik sebelum meledak menjadi sapuan horizontal yang mematikan. Bang! Bang! Bang 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 bang. Setiap kali Yun Che mengayunkan Heaven's Meeting Sword, serangannya menjadi lebih ganas dan ganas dari sebelumnya. Akibatnya, api di Confederate God Stage menyebar semakin jauh. Tapi tidak peduli berapa kali Heaven's Meeting Sword menghantam tangan Luo Changsheng, dan tidak peduli seberapa ganasnya api emas menyala, Luo Changsheng tetap tidak tersentuh. Dia tidak mengambil satu langkah pun, dia juga tidak menggunakan apapun kecuali tangan kirinya untuk memblokir semua serangan Yun Che. Tidak ada satu pun jejak kekuatan pedang atau api emas yang bersentuhan dengan tubuhnya. Rambutnya adalah satu-satunya yang menari mengikuti angin. Para murid Snow Song membeku seperti patung. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Inilah kekuatan Raja Ilahi. Huo Ruli menghela nafas pelan sekali lagi. Inilah sebabnya aku tidak pernah berharap kamu menjadi Raja Ilahi sebelum kamu berumur 100 tahun, Yuner. Sangat sulit untuk menjadi Raja Ilahi sehingga saya tidak akan terkejut sama sekali jika Anda terjebak di puncak alam roh ilahi selama ratusan tahun yang akan datang. Lagi pula, mereka yang berhasil akan berubah dari manusia fana menjadi raja. Yun Che mungkin akan segera menyerah karena dia menyaksikan kesenjangan besar antara dia dan Luo Changsheng, kata Yan Juhai. Meskipun mungkin untuk menjembatani kesenjangan yang normal dengan menggunakan elemen kejutan atau taktik, tidak ada yang dapat dilakukan siapapun untuk mengatasi kesenjangan yang mustahil seperti ini. Mu Bingyun masih terdiam. Bang! Sekali lagi, Luo Changsheng telah mendorong Yun Che dan pedangnya jauh sekali dengan lengan kirinya, dan lagi-lagi Yun Che memaksa dirinya untuk berhenti sebelum meluncurkan dirinya ke dalam ayunan ke bawah sekali lagi. Kali ini, Yun Che tiba-tiba menghilang begitu saja, sebelum serangan itu mendarat sebelum muncul di belakang Luo Changsheng seperti hantu. Menghancurkan langit, menghancurkan bumi.
Kekuatan pedang tiba-tiba naik ke tingkat yang baru dan menghantam punggung Luo Changsheng dengan kekuatan penghancur. Ledakan tumpul mengguncang langit, namun pedang itu tidak mendarat di tubuh Luo Changsheng karena penghalang kuning tipis menghalanginya. Meskipun penghalang itu tampak sedikit penyok, penghalang itu berhasil menahan Heaven's Meeting Sword dan melindungi Luo Changsheng dari segala bahaya. Pada saat itu, Yunce merasa hatinya seperti jatuh ke jurang yang dalam. Luo Changsheng menoleh ke belakang sebelum berkata perlahan, "Saya mungkin harus memberitahu Anda bahwa saya menyelesaikan terobosan saya 2 tahun lalu. Kalau begitu, aku bisa menjadi Raja Ilahi." Yunce tidak terkejut, tetapi tuanku khawatir aku akan membuat orang lain iri, jadi dia menerapkan batasan padaku dan menurunkan energiku yang dalam ke puncak alam roh ilahi. Itu sebabnya kamu bisa mengalahkanku karena keberuntungan 3 hari lalu. Luo Changsheng menyipitkan matanya sedikit saat kilatan dingin menembus matanya. Itu berarti satu-satunya alasan kamu bisa mengalahkanku adalah karena aku tidak bisa menggunakan kekuatan penuhku saat itu. Kamu tidak pantas menjadi lawanku sejak awal. Ketika kata terakhir keluar dari mulutnya, penghalang kuning itu tiba-tiba meledak dan menghantam Yunce. Yunce langsung terbang mundur seperti baru saja dipukul oleh palu raksasa. Wajahnya pucat ketika dia mendarat, dan jejak darah mengalir di sudut bibirnya meskipun dia berusaha menahannya. Yunce melancarkan serangan berturut-turut tetapi Luo Changsheng memblokir semuanya dengan mudah. Faktanya, dia memblokirnya dengan begitu mudah sehingga tampak mudah. Lebih jauh lagi, bahkan guncangan balasan sekecil apapun darinya menyebabkan Yunce menerima kerusakan langsung. Kedua orang ini pernah terlibat dalam perkelahian sengit hingga ke ujung tanduk, tetapi pada saat ini, salah satu dari mereka berdiri di atas menara surgawi yang tingginya tidak dapat dibayangkan, dan itu adalah akibat yang ditimbulkan hanya dengan mengambil satu langkah dari alam roh ilahi ke alam raja ilahi. Luo Changsheng masih tidak bergerak, dia juga tidak melancarkan serangan apapun pada Yunce. Dia hanya mengulurkan tangan ke arah Yunce, matanya tertuju pada celah yang panjang dan sempit. "Ayo, lanjutkan. Bukankah kamu masih punya banyak trik? Manifestasi Tuhan, perpaduan api ilahi, dan jiwa naga itu juga, bukan? Jangan ragu, mainkan semua kartu Anda. Izinkan saya melihat baik-baik apakah trik kecil Anda ini dapat melawan kekuatan Raja Surgawi. Ini tidak bagus, dia pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang. Biarpun lawannya adalah Raja Ilahi, bagaimana jurang pemisah di antara mereka bisa begitu lebar?" Huo Poyun berkata sambil menyentakkan kepalanya ke belakang dengan keras. Selanjutnya, karena kekuatan Luo Changsheng benar-benar melampaui kekuatan saudara Yun, mengapa dia tidak segera mengakhirinya? Mungkinkah dia ingin? Dia jelas ingin mengalahkan Yunce dengan cara yang paling memalukan, geram Huo Ruli dengan gigi terkatup. Alisnya merosot tajam saat dia melanjutkan, seperti yang diharapkan, bocah ini benar-benar pecundang. Luo Changsheng berasal dari keluarga yang paling termasyhur. Ia dilahirkan dengan status paling agung, ia memiliki guru terkuat, dan ia bahkan diberi tubuh yang diberkati surga yang dapat mengembangkan 3 jenis kekuatan dan elemen ilahi yang berbeda. Di antara generasi muda di wilayah ilahi timur, dia jelas merupakan eksistensi yang tak tertandingi. Namun dia dikalahkan oleh Yunce di depan semua orang. Yunce, orang yang sama sekali tidak dikenal sebelum turnamen ini dan seseorang yang dianggap hina dan vulgar oleh Luo Changsheng, kata Yun Juhai sambil menghirup udara kecil. Sepertinya kondisi mental bocah ini telah runtuh. Dia selalu menjadi pemuda yang santai, ramah, lembut, dan berbudaya di masa lalu. Atau mungkin bukan karena dia memiliki sifat baik dan baik hati, tapi hanya saja dia belum pernah diinjak-injak oleh siapapun sebelumnya. Sekarang dia telah menjadi Raja Dewa, dia ingin membalas semua kegagalan, penghinaan, kemarahan, dan kebencian yang Yunce buat berkali-kali,
sampai hatinya mendapatkan kembali keseimbangan sebelumnya. Mengalahkan Yun Ce semudah membalikkan telapak tangan saat ini, tapi dia tidak ingin mengalahkannya begitu saja. Dia tidak hanya ingin memberinya kekalahan total dan sempurna, tapi dia juga akan menggunakan setiap trik dalam buku ini untuk menginjak-injak martabat Yun Ce dalam prosesnya. Huo Poyun benar-benar terpana dengan kata-kata yang baru saja diucapkan Yan Juhai. Dia benar-benar tidak dapat menyesuaikan kesannya tentang tuan muda panjang umur dengan luo panjang umur yang baru saja dijelaskan oleh Yan Juhai. Ini tidak akan berjalan sesuai keinginannya, jawab Huo Ruli. Meskipun bocah Yun itu sangat keras kepala dan keras kepala, dia juga sangat pintar. Dia tidak akan terus-menerus menanggung malu hanya untuk dipermalukan lagi dan lagi, terutama ketika dia sadar betul bahwa dia tidak mempunyai peluang menang sedikit pun. Tidak, Mu Bingyun membantah kata-kata itu dengan gelengan kepala yang khawatir. Kilatan rasa sakit melintas di matanya yang sedingin es. Bahkan jika Yun Ce mengerti persis apa yang ingin dilakukan Luo Changsheng padanya, bahkan jika dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa mengalahkan Luo Changsheng, dia pasti tidak akan rela memilih untuk menyerah. Sebaliknya, dia akan menggunakan semua yang dia miliki untuk bertahan saat dia mati-matian mencari secercah harapan dalam duel melawannya. Kata-kata Mu Bingyun mengejutkan Huo Ruli dan Yan Juhai. Keduanya berseru dengan ekspresi bingung, kenapa? Mungkinkah ada alasan tersembunyi? Namun Mu Bingyun tidak memberikan jawaban. Faktanya, dia tidak bisa menjawab. Tangannya, yang menjuntai di balik lengan bajunya yang bersalju, tanpa sadar mulai mengepal saat dia dengan lembut berbisik di dalam hatinya, "Kakak, andai saja kamu ada di sini, hanya kamu yang memiliki kemampuan untuk meyakinkan dia untuk mendengarkan. Tapi saat ini, apa sebenarnya yang harus kita lakukan?" Ketika dia membawanya kembali ke alam lagu salju bertahun-tahun yang lalu, suara surga abadi tiba-tiba menyatakan bahwa semua orang yang ingin menghadiri konvensi dewa yang mendalam harus setidaknya berada di alam kesengsaraan ilahi. Hal ini membuatnya terjerumus ke dalam jurang keputusasaan. Namun ketika dia akhirnya keluar dari jurang itu dan tiba di konvensi dewa yang mendalam, dia kemudian mengetahui bahwa dia hanya bisa memasuki alam surga abadi jika dia menjadi salah satu dari 1000 anak-anak pilihan surga. Dia tidak ragu-ragu untuk mengkhianati prinsip-prinsipnya sendiri, tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan curang yang dia benci di masa lalu. Dia bahkan tidak ragu-ragu untuk memancing kemarahan alam surga abadi, dan dia akhirnya memaksakan kehendaknya ke alam surga abadi. Dan semua yang dia peroleh dari usahanya hanyalah ini. Dia hanya akan diizinkan menemuinya jika dia bisa mendapatkan tempat pertama dalam Confederate God Battle. Tujuan ini, yang akan menimbulkan keputusasaan pada orang lain, tidak membuatnya goyah atau menyerah. Sebaliknya, dia menginjak-injak para jenius surgawi, mengalahkan anak dewa, dan berhasil mencapai final turnamen. Selain itu, dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk mengalahkan Luo Changsheng. Takdir terus mempermainkan Yun Ce berulang kali, setiap lelucon lebih kejam dari yang sebelumnya, setiap situasi lebih tidak ada harapan daripada yang sebelumnya, tapi dia bertahan melewati semuanya. Tidak ada yang bisa membayangkan apa yang telah dia alami dan alami selama seluruh proses ini, tidak ada yang bisa membayangkan berapa harga yang telah dia bayar. Selain itu, Mu Bingyun sangat yakin akan satu hal, bahwa selain pria ini, tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat melakukan hal seperti itu. Tapi sekarang, ketika dia akhirnya tinggal setengah langkah lagi dari hadiahnya, Luo Changsheng telah menjadi Raja Ilahi hanya dalam satu malam. Sekarang setelah dia sampai sejauh ini, bagaimana mungkin Yun Ce bersedia pergi dengan lembut di malam hari? Mu Bingyun merasa seolah hatinya diremas dengan kuat dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan kebencian yang kuat terhadap nasib yang berubah-ubah dan kejam, bahkan selama 1000 tahun dia terserang racun naga bertanduk. Dia tidak pernah melakukannya,
merasakan kebencian yang begitu kuat sebelumnya. Dia telah meninggalkan tanah kelahirannya dan tiba di alam para dewa, hanya demi bertemu dengan satu orang. Untuk keinginan yang sangat kecil ini, dia telah membayar terlalu banyak, namun mengapa takdir memilih untuk menyiksanya dengan kejam berulang kali? Di Confederate God Stage, Yunce menegakkan tubuhnya. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya ada cahaya jahat yang terus memadat di dalam matanya. Tanpa dia mengucapkan sepatah kata pun, dua jenis api tiba-tiba meledak dari tubuh Yunce secara bersamaan. Api Golden Crow berkobar dari sisi kiri tubuhnya sementara api Phoenix menyala di sisi kanan. Setelah itu, kedua api itu mulai menyatu secara perlahan seiring dengan fokusnya, perlahan-lahan berkembang menjadi kobaran api merah yang intens dan pekat. Pada saat inilah cahaya ganas dan jahat tiba-tiba muncul di pupil Luo Changsheng dan tubuhnya tampak berkedip dengan gerakan terkecil. BOOOOOOOOOMMMM. Sosok Luo Changsheng telah menghilang dan muncul kembali seperti hantu di depan tubuh Yunce. Telapak tangan Luo Changsheng bersentuhan dengan dada Yunce dan kekuatan seperti badai meledak dengan keras di dadanya. Kecepatan Luo Changsheng memang sangat cepat, jadi setelah menjadi Raja Ilahi dan kecepatannya semakin ditingkatkan karena badai, sepertinya kecepatannya telah mencapai batas imajinasi seseorang. Dalam sekejap, ketika tubuhnya berkedip ke depan, Yunce yang fokus bahkan hampir tidak menyadarinya, dan bahkan anak dewa lainnya yang berkumpul di tempat ini, seperti Sui Yingyue dan Lu Lengquan, tidak dapat membedakan dengan tepat bagaimana dan kapan Luo umur panjang muncul di depan Yunce. Saat ledakan raksasa terdengar di udara, semburan darah keluar dari mulut Yunce saat dia terlempar ke kejauhan. Api Golden Crow dan Phoenix secara bersamaan padam, dan ketika Yunce terjatuh ke tanah, tidak ada cahaya api yang memancar dari tubuhnya. Yunce menggunakan kedua tangannya untuk mendorong dirinya dari tanah sambil mengeluarkan banyak darah merah. Kulitnya langsung berubah dari merah kemerahan menjadi putih pucat dan seluruh darah serta energi di tubuhnya bergolak dan melonjak seolah-olah itu adalah lava yang dilemparkan ke gunung berapi aktif. Terlebih lagi, semua organnya telah berpindah posisi hanya dari satu pukulan itu. Ah, tiba-tiba aku berubah pikiran. Suara Luo Changsheng yang angkuh dan arogan terdengar dalam kegembiraan, namun, saya tidak ingin Anda salah memahami hal ini. Bukannya aku takut dengan nyala api berwarna merah milikmu itu, hanya saja aku ingin memperjelas satu hal kepadamu. Di depanku, kamu saat ini tidak lebih dari mainan menyedihkan yang bisa aku lempar dan mainkan sesukaku. Jika saya ingin mengizinkan Anda menggunakan kekuatan tertentu, maka Anda akan dapat menggunakan kekuatan itu. Tapi jika tidak, maka lupakan saja untuk menggunakannya di pertandingan ini, oke? Atau mungkin, jari Luo Changsheng perlahan menelusuri lengkungan ke bawah di udara, kamu bisa segera menyerah dan mengakui kekalahanmu di hadapanku. Lagi pula, meskipun mengakui bahwa kamu adalah anjing yang kalah itu jelek dan tidak sedap dipandang, itu masih lebih baik daripada menderita sia-sia, bukankah kamu setuju? Yunce dengan keras mengertakkan giginya. Sungguh memalukan. Luo Shangchen meraung sambil membanting meja dan bangkit berdiri, wajahnya berubah menjadi marah dan marah. Changsheng, kamu. Biarkan dia melampiaskannya. Sebelum Luo Shangchen selesai berbicara, dia dengan paksa dipotong oleh Luo Guxi, kamu pasti menyadari betapa besar dampak kekalahan dari Yunce terhadapnya. Jika Anda tidak membiarkan dia melampiaskannya, hal itu mungkin mengakibatkan setan dalam diri yang mungkin kembali menghantuinya di masa depan. Ini bukan pertanyaan tentang roh jahat. Luo Shangchen membalas, Changsheng selalu menjadi pemuda yang lembut dan berbudaya. Namun dia menjadi sangat liar. Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin semua orang di wilayah ilahi timur berpikir bahwa putraku, Luo Shangchen, sebenarnya adalah orang yang picik, vulgar, dan jahat. Hah,
Luo Guxi tidak merasa tenang dengan kata-kata itu dan nadanya tiba-tiba menjadi dingin. Luo Sangchen, meskipun Changsheng adalah putramu, sejak dia dilahirkan hingga saat ini, akulah yang berada di sampingnya selama ini. Anda terus menjadi penguasa agung alam Ifes suci dan selain sesekali memuji atau menegur Changsheng, kapan Anda pernah sangat mengkhawatirkan kesejahteraannya? Jadi jika kamu tidak pernah begitu peduli padanya, lalu bagaimana kamu bisa benar-benar memahaminya? Aku, Luo Sangchen terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Aku tidak peduli tentang nasib alam Ifes suci, tapi pemahamanku tentang Changsheng 100 kali lebih besar dari pemahamanmu. Keadaan umur panjang saat ini juga disebabkan olehku. Ini hanya akan menguntungkan kondisi mentalnya jika menyangkut cara yang mendalam mulai sekarang, dan tidak perlu campur tangan Anda. Sudut mulut Luo Sangchen bergetar hebat, tetapi, setelah beberapa saat, dia memilih untuk duduk kembali secara perlahan. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya setelah itu, namun alisnya masih terkatup rapat karena kesal. Yunce, tentu saja, tahu bahwa Luo Changsheng sengaja memprovokasi dia, dan niatnya bukan agar dia segera menyerah. Tapi kata-kata Luo Changsheng sebenarnya tidak diperlukan karena Yunce tidak pernah berniat menyerah sejak awal. Dari awal pertarungan hingga sekarang, gagasan itu tidak pernah terlintas dalam pikirannya sekalipun. Faktanya, dalam benaknya, hanya satu pikiran yang bergema. Hanya ada kemenangan, saya harus menang. Tidak peduli apa dan bagaimanapun caranya. Tidak peduli apa yang harus aku lakukan untuk mencapai ini. Saya harus menang. Yunce perlahan berdiri dan meskipun seluruh tubuhnya didera rasa sakit yang hebat, hati dan pikirannya melakukan semua yang mereka bisa lakukan untuk menjaga ketenangan Yunce. Pasti ada jalan, pasti ada sesuatu. Pikirkan, metode lain apa yang tersisa untuk saya, dan kartu as apa yang masih saya miliki. Restorasi bintang bulan. Tidak, itu tidak akan berhasil, bahkan jika Luo Changsheng mengerahkan seluruh kekuatannya dalam satu serangan, mencerminkan bahwa serangan balik padanya hanya akan melukainya. Selain itu, ini juga akan mengungkapkan trik penyelamatan nyawa paling penting yang dia miliki kepada seluruh alam dewa. Api es. Mungkin itu bisa melukainya dengan parah, tapi butuh waktu puluhan napas untuk terbentuk, jadi itu juga bukan pilihan yang realistis. Manifest Dewa, Api Merah. Tak satu pun dari ini akan berhasil. Kekuatan mendalam Luo Changsheng berada pada level yang berbeda. Tidak peduli trik apapun yang dia lakukan, tidak ada cara untuk mengalahkannya, bahkan tidak ada kemungkinan untuk memenangkan pertarungan ini. Tetapi, Yunce perlahan mendongak saat jantungnya mulai berdebar kencang di dadanya. Memenangkan pertandingan final ini tidak berarti ia harus mengalahkan Luo Changsheng. Jika dia bisa menghancurkannya dari Confederate God Stage, maka itu berarti kemenangan juga. Tatapan Yunce berangsur-angsur menjadi fokus, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Luo Changsheng yang telah menjadi Raja Ilahi. Satu-satunya harapan dan kemungkinan yang dia miliki adalah mendorongnya keluar dari Confederate God Stage sepanjang 150 km ini. Perubahan tatapan Yunce diperhatikan oleh Luo Changsheng. Salah satu sudut mulutnya melengkung ketika dia berbicara dengan santai, mungkinkah kamu sedang memikirkan cara untuk menarikku ke perbatasan Confederate God Stage sehingga kamu dapat menggunakan trik tertentu untuk menghancurkannya? Aku tidak perlu ikut campur, misalnya, jiwa naga yang dapat menyebabkan kesadaran seseorang runtuh. Tatapan Yunce semakin terfokus. Cek, cek, cek. Luo Changsheng menunjukkan tepuk tangan, tidak kusangka kamu masih memikirkan cara mengalahkanku sampai sekarang. Ah, sungguh mengagumkan. Sangat disayangkan sepertinya Anda belum pernah mendengar ungkapan tertentu sebelumnya. Di hadapan kekuatan absolut, semua trik dan skema kecil hanyalah lelucon yang menyedihkan. Namun, aku tetap akan menyarankanmu untuk mencobanya. Bagaimanapun juga, alis Luo Changsheng terangkat saat dia menatap Yunce dengan tatapan sangat meremehkan.
tidak akan menyenangkan jika sebaliknya. Yunce tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menanggapi hal itu. Sebaliknya dia memanggil Heaven's Meeting Sword ke tangannya, tatapannya gelap dan berat saat dia dengan dingin menyatakan, "Kamu ingin bermain? Baiklah, kalau begitu aku akan bermain bersamamu." Dengan raungan yang meledak-ledak, Yunce tampaknya tidak peduli dengan kerusakan apa yang akan dia timbulkan pada dirinya sendiri karena semua energinya yang dalam meledak keluar dan dia menghantamkan pedangnya ke arah kepala Luo Changsheng. "Perjuangan yang sia-sia," kata Luo Changsheng sambil tertawa kecil. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih Heaven's Meeting Sword secara langsung saat kekuatan seperti badai mulai keluar dari tangannya. Kali ini, dia tidak mencoba untuk memblokir pukulan itu dengan tangannya, dia mencoba untuk langsung merebut Heaven's Meeting Sword dari tangan Yunce. Mata Yunce bersinar dengan cahaya dingin saat dia menggunakan Moon Splitting Cascade untuk langsung menggeser posisinya. Bayangan naga tiba-tiba muncul di belakang punggungnya saat mata naga biru tiba-tiba terbuka di langit di atas mereka dan raungan naga yang mengguncang bumi terdengar. Domain jiwa naga, mengaum. Langit dan bumi seakan berguncang karena kekuatan auman naga itu. Luo Changsheng baru saja mengucapkan dua kata jiwa naga dengan nada meremehkan karena dia sangat yakin bahwa mengingat jiwa Raja Ilahi yang dimilikinya saat ini, tidak mungkin kesadarannya akan runtuh seperti ketika Yunce tiba-tiba melepaskan jiwa naga itu untuk yang terakhir kalinya, waktu. Tapi sekali lagi, bagaimana orang seperti dia bisa benar-benar memahami dominasi jiwa Dewa Naga yang menindas? Di bawah raungan naga yang mengguncang langit, murid-murid Luo Changsheng langsung kehilangan warnanya karena semua rasa jijiknya langsung berubah menjadi ketakutan yang menggigil. Tubuh pedang Yunce menyala saat auranya membengkak lagi secara eksplosif sebelum dia mengirimkannya ke arah kepala Luo Changsheng. Ratapan teror Luo Changsheng terdengar saat kesadaran yang dia tinggalkan menunjukkan bahaya yang akan datang. Oleh karena itu, dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk memblokir. Bang! Lengan yang diulurkan Luo Changsheng untuk memblokir serangan itu hancur ke samping saat Heaven's Meeting Sword, yang berisi batas kekuatan Yunce, dengan keras menghantam kepala Luo Changsheng, dan seberkas cahaya api meledak ke depan dengan keras dengan kepalanya sebagai titik fokus.